Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam presentasi. Dalam kesempatan ini, kami sampaikan presentasi dengan judul Guru dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam yang dipersembahkan oleh Fahmi Hakim, EPM 2204060015 dan Edi Camsin, EPM 2104060020. Pada presentasi, dengan judul, Guru dalam Perspektif, Filsafat Pendidikan Islam ini, disajikan dengan susunan, sebagai berikut. 1. Latar belakang. 2. Rumusan. 3. Pembahasan. Dan 4. Simpulan. Baiklah, kami mulai dari latar belakang. Berbicara pendidikan, tidak bisa melepaskan diri dari pembahasan tentang berbagai komponen pendidikan. Di antara komponen pendidikan, adalah pendidik, peserta didik, tujuan, kurikulum, metode, evaluasi, dan lembaga-lembaga pendidikan. Pendidikan senantiasa menjadi strategi terdepan dalam rangka memajukan kehidupan. Proses ini mendorong manusia sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman. Kemudian, dalam rumusan masalah, dikemukakan 1. Apa itu pendidik? 2. Mengapa diperlukan pendidik? 3. Apa saja tugas pendidik? 4. Apa syarat-syarat pendidik? Dan 5. Bagaimana sifat-sifat pendidik? Selanjutnya, dalam presentasi ini, kami paparkan pemahaman di dalam pembahasan. 1. Pengertian pendidik. Pendidik dalam perspektif filsafat pendidikan Islami, dikenal beberapa istilah yang merujuk pada makna pendidik, yaitu murabi, mualim, muadib, syekh, mursyid, mudaris, dan ustaz. Dua istilah pertama, murabi dan mualim, diambil dari Al-Quran. Istilah muadib diambil dari hadis Nabi. Sedangkan istilah syekh dan mursyid diambil dari tradisi tasawuf. Istilah mudaris dan ustaz diambil dari tradisi peradaban Islam, khususnya tradisi bahasa dan sastra Arab. Kedudukan seorang pendidik dalam pendidikan Islam adalah penting dan terhormat. Imam Al-Ghazali menyatakan dalam tulisannya, seseorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya, dialah yang dinamakan orang besar di kolong langit ini. Dia itu ibarat matahari yang menyinari orang lain dan menyinari dirinya sendiri. Ibarat minyak kasturi yang wanginya dapat dinikmati orang lain dan ia sendiri pun harum. Siapa yang bekerja di bidang pendidikan, maka sesungguhnya ia telah memilih pekerjaan yang terhormat dan yang sangat penting. Maka hendaknya ia memelihara adab dan sopan santun dalam tugasnya ini. Mengapa diperlukan pendidik atau guru? Muhammad Rasulullah bersabda, كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. yang artinya, tidaklah anak yang dilahirkan itu, kecuali telah membawa fitrah atau potensi, maka kedua orang tuanya lah yang menentukan apakah anak itu akan menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis riwayat Muslim. Allah berfirman, فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Yang artinya, maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat Ar-Rum ayat 30. Salah satu isi kandungan ayat di atas menunjukkan bahwa di satu sisi, manusia itu lahir membawa fitrah, potensi, sedangkan di sisi lain, potensi itu dapat berkembang, sesuai dengan respon yang diterimanya, atau ikhtiar pengembangan yang dilakukan, antara lain oleh pendidik. Dalam dunia pendidikan, potensi dapat diartikan sebagai modal dasar
sesuatu yang siap berkembang dan dikembangkan. Potensi dapat dianalogikan dengan tepung. Tugas pendidik atau guru. Secara umum, tugas pendidik adalah mengenali karakter peserta didik secara individual, kemudian membimbingnya ke arah yang dituju, sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupannya. Mempersiapkan diri dengan pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas sebagai pendidik. Memuliakan diri sendiri dengan cara menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela. Allah berfirman, ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وفتح ألف ضم وولام ألف مقصورة كسر كاف فتح هم المفلحون. artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh, berbuat, yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran, ayat 104. Syarat-syarat pendidik. Secara umum, apabila dibahas tentang pendidik, yang terbayang adalah orang dewasa yang berwibawa, memiliki pengetahuan yang luas, ilmu yang dalam, dan keterampilan yang handal sebagai syarat ideal dari pendidik yang handal. Secara umum, syarat-syarat bagi seorang pendidik adalah sehat jasmani dan rohani, memiliki kasih sayang dan bertanggung jawab. Secara spesifik, Hamubangit 2006 mengemukakan beberapa syarat untuk menjadi pendidik, yaitu beragama, bertanggung jawab atas syiar agama, integratif, siap membentuk negara demokratis, dan menjadi pendidik atas panggilan jiwa. Sifat-sifat pendidik dalam karakter khas. 1. Memiliki sifat zuhud, yaitu bekerja, mengajar dan mendidik, tanpa mempertimbangkan upah, apa yang dilakukan, semata-mata hanya mencari ridha Allah. 2. Jauh dari dosa besar. 3. Ikhlas dalam melaksanakan pekerjaan. 4. Pemaaf. 5. Mencintai peserta didiknya. Dalam kemasyarakatan. 1. Integritas pribadi, yaitu pribadi yang berkembang secara harmonis, dalam segala aspeknya. 2. Integritas sosial, yaitu pribadi yang merupakan bagian dari masyarakat, sehingga mampu memposisikan diri di masyarakat sesuai dengan fungsinya. 3. Integritas susila, yaitu pribadi yang menyatu dengan norma-norma susila, yang berlaku dan diyakini benar di masyarakat. Kesimpulan. Komponen pendidikan adalah pendidik, peserta didik, tujuan, kurikulum, metode, evaluasi, dan lembaga-lembaga pendidikan. Pendidik, dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, dikenal beberapa istilah yang merujuk pada makna pendidik, yaitu murabi, mualim, muadib, syekh, mursyid, mudaris, dan ustaz, dalam upaya amar ma'ruf, nahi munkar. Syukron. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.